Udah record kan ya? Halo, halo. Udah. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ibu, kali ini kami dari kelompok 23 yang beranggotakan Catra Wirasena dan Suara Aska, Adra Abista, dan saya sendiri, Kento Tanido, akan mempresentasikan tentang menilai fisiko-chemical, mechanical, dan in vitro biological properties dari polikaprolakton, polyglycerol sebaket, atau hydroxyapate. Nah, kalau ini bisa disingkat PCl, ini bisa disingkat PGS, dan ini HAP untuk rekayasa jaringan. Lanjut. Bisa dimulai dari introduction. Next slide. Yang pertama, latar belakangnya. Sistem saraf diakui sebagai jaringan kompleks dalam tubuh kita dan bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengatur banyak fungsi manusia. Cedera organ kompleks ini menyebabkan rasa sakit, kelemahan, kehilangan sensorik, dan kelumpuhan yang mengurangi kualitas hidup orang yang terkena dampak tersebut. Selain itu, transplantasi autologus sebagai gold standard method untuk mengobati saraf periferal yang terluka memiliki banyak kelemahan. Di antara lain, sumber yang terbatas, penyakit menular, diameter yang tidak cocok antara saraf donor dan daerah penerima, dan sensorik disfungsi di situs donor. Karena masalah tersebut, rekayasa jaringan telah diperkenalkan sebagai pendekatan yang menjanjikan tentang cara mengatasi hal-hal yang kompleks. Selanjutnya, ada polymeric biomaterial. Biomaterial polimer memainkan peran penting dalam rekayasa jaringan dengan membuat scaffold untuk mempercepat perawatan jaringan saraf yang cedera. Meskipun polikaprolakton atau disingkat PCL, lalu polylactic acid yang disingkat PLLA, gelatin dan kolagen telah dipelajari secara ekstensif dalam tissue engineering jaringan saraf dikarenakan mechanical properties yang tidak tepat, hidrofobisitas, dan tidak adanya cell recognition sites untuk adhesi sel. Aplikasi mereka telah terbatas. Untuk alasan-alasan ini, pencampuran atau pengkomposisian biomaterial dapat memberikan scaffold dengan sifat yang diinginkan untuk aplikasi tertentu. Seperti yang dilaporkan, campuran PCl kolagen dan PCl gelatin telah meningkatkan wettability dan mechanical properties dari scaffold yang memicu perilaku sel. Di antara sejumlah besar biomaterial, PCl diidentifikasi sebagai kandidat terbaik untuk rekayasa jaringan saraf karena mechanical properties yang tepat dan low state degradability. Dalam kasus ini, PCl harus dicampur dengan bahan lain untuk mengatasi hidrofobisitasnya. Selanjutnya, ada polyglycerol sedikit atau yang disingkat sebagai PGS. Polyglycerol sedikit atau PGS yang dikenal sebagai polymer biodegradable, biocompatible, dan elastomer merupakan kandidat yang tepat untuk mengurangi kontak angle dari PCl. PGS sangat dihargai untuk rekayasa jaringan saraf karena modulus Young yang tepat dengan jaringan saraf, yaitu di bawah 0,5 MPa. Berdasarkan jurnal yang kita teliti ini, memadukan PGS dengan polyvinyl alkohol atau yang disingkat sebagai PVA, polimer menyebabkan penurunan modulus Young dari 1,47 hingga 0,1 MPa, yang merupakan kisaran yang sesuai untuk sistem saraf perifer. Juga kelangsungan hidup dari garis sel Pheochromocytoma atau Cytomaticus atau yang disingkat sebagai PC12 sel pada serat PGS atau PVA telah diperoleh secara signifikan lebih tinggi dari serat PVA saja. Nah, di sini elektrospinning sebagai serat berbasis PGS telah menunjukkan bahwa bahan ini mampu menginduksi morfologi memanjang dan memicu neurite outgrowth dari sel induk syaraf. Boleh di next slide. Lalu ada peningkatan viabilitas dan proliferasi sel. Di sisi lain, peningkatan viabilitas dan proliferasi sel diperlukan untuk rekayasa jaringan. Hidroksiapatit atau yang disingkat HAP diidentifikasi sebagai bioceramik yang terdiri dari ion kalsium, mendorong sel growth dan memperluas panjang aksonal dan regenerasi sel periferal. Menurut sebuah penelitian yang berfokus pada rekayasa jaringan saraf, pelepasan ion Ca2+ dari substrat menghasilkan pertumbuhan dan perluasan akson. Juga HAP yang tertanam ke dalam hidrogel citosan meningkatkan migrasi dan ekstensi aksonal yang menyiratkan potensi signifikan HAP dalam rekayasa jaringan saraf.
Boleh di next slide. Selanjutnya ada fabrication technique. Teknik fabrikasi memainkan peran penting dalam menentukan sifat-sifat dari scaffold. Electrospinning adalah metode fabrikasi yang berkembang pesat karena fleksibilitas, biaya rendah, relatif sederhana, dan efisiensi tinggi. Dalam proses ini, mikro nanofiber diproduksi dan dikumpulkan pada mandrel yang berputar menggunakan medan listrik tinggi. Meniru matriks ekstraseluler atau yang disebut ECM adalah keuntungan lain menggunakan teknik ini. Membuat metode electrospinning menjadi proses yang menarik dalam aplikasi biomedis. Lebih penting lagi, serat elektrospun yang disejajarkan ke arah medan listrik menguntungkan untuk regenerasi saraf. Serat yang sejajar dapat bertanggung jawab untuk memandu akson menuju target misalnya membuat serat elektrospun selaras yang terbuat dari polimer sitosan. Lalu dan detail dilaporkan bahwa scaffold berserat yang diunggulkan oleh SELS1 meningkatkan ekstensi neurit bersama dengan orientasi serat dan mengekspresikan gen beta tubulin secara signifikan. Selanjutnya baru-baru ini penerapan serat polyhidroksialkanoat yang selaras untuk rekayasa jaringan saraf menggunakan metode girasi bertekanan. Gyrospinning adalah teknik alternatif dari elektrospinning standar dengan kombinasi gaya sentrifugal dan tekanan untuk memutar beberapa jet larutan secara bersamaan. Pertumbuhan aksonal yang sangat efisien di ganglion akar dorsal diamati pada serat gyrospin berbasis polyhidroksialkanoat. Polimer PGS dan PVA berhasil dibuat dengan metode gyrospinning dan setelah menghilangkan PVA. Serat PGS gyrospin menunjukkan efek positif pada adesi dan proliferasi sel. Electrospinning selubung inti adalah pendekatan lain di mana bahan yang tidak dapat diputar atau larutan yang tidak dicampur dapat dipaksa masuk ke dalam struktur serat. Dalam sebuah penelitian, para peneliti berfokus pada fabrikasi serat, PCl dan PVA serat dengan HAP hingga 10% menggunakan gerasi bertekanan selubung inti untuk rekayasa jaringan tulang. Didapatkan efek positif HAP pada aktivitas osteogenik. Selanjutnya, ini ada PCl dan PGS telah digabungkan sebagai core cell fiber dan juga sebagai serat campuran. Microfiber core cell PCl dan PGS telah menunjukkan kandidat yang menjanjikan untuk aplikasi biomedis. Selain itu, elektrospinning campuran PCl-PGS telah diselidiki untuk rekayasa jaringan lunak yang mendorong stabilitas dan proliferasi sel. Boleh dilanjutkan? Boleh kita langsung aja ke metode dari tissue engineering ini. Ini buat prosedur eksperimentalnya. Buat yang pertama, prepolymer dari PGS ini disintesis melalui metode reaksi polikondensasi. Lalu campuran dari sebasic acid 0,8 mol dan gliserol 1 mol dicampur pada suhu 170 derajat Celcius selama 3 jam, di mana dia kondisinya terisolasi di bawah atmosfer gas nitrogen inert. Lalu polimer PGS yang telah disintesis dicampur dengan PCl dengan cara melarutkannya dalam campuran anhydrous chloroform dengan etanol dengan rasio 9:1. Konsentrasi menyeluruh polimernya adalah 20% dengan rasio PGS banding PCl merupakan 1:1. Akhirnya muatan HAP partikel yang berbeda yaitu 0,5, 0 sampai 5, 10 dan 15% ditambah pada solution PGS dan PCl dan diaduk selama 24 jam. Dan untuk karakterisasinya, untuk metode-metode selanjutnya yang dilakukan itu perlu dilakukan evaluasi mikroskopik, terus Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray diffraction analysis, tensile testing, in vitro degradation, water uptake measurement, dan cell culture study. Lalu kita akan masuk ke results and discussion. Lanjut. Sebelumnya, ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih dengan tensile testnya, bagaimana dengan hasilnya, dan bagaimana discussion-nya ya. Pertama-tama kita bicarain hasilnya dulu nih. Dia didapatkan beberapa parameter mekanik terukur diperoleh dengan kurva tegangan-regangan untuk serat dari si PCl, PGS, sama si HAP tadi ya. Nah, modulus yang dari serat yang mengandung 0, 5, 10, dan 15%, 15 weight persennya adalah 0,16 plus minus 0,06, 0,2 plus minus 0,02, 0,23 plus minus 0,04, dan 0,3 plus minus 0,05 MPa. Dan itu untuk masing-masing ya. Terus UTS-nya itu untuk perancah dengan 0
0 sampai 15 weight% HEP ditemukan menjadi 0,35 plus minus 0,06, 0,43 plus minus 0,08, 0,056 plus minus 0,05, dan 0,8 plus minus 0,1 MPa secara langsung. Nah, kali ini kita masuk ke discussion-nya. Nah, dengan adanya penambahan pemuatan partikel pada HAP, modulus Young dan UTS meningkat nih secara signifikan, sedangkan elongation effect-nya itu menurun. Lalu dengan meningkatkan mechanical properties-nya, yaitu contohnya modulus Young dan UTS menghasilkan nilai modulus HAP yang tinggi, serta interaksi antar partikel dan matriksnya. Partikel HAP yang tergabung dalam PCl matriks ini menghasilkan kekuatan tarik yang lebih baik. Terus modulus Young dari fibers yang telah disiapkan tadi, contohnya si PCl kerja sama HAP tadi disiapkan, telah memenuhi syarat dari range of nerve tissue engineering, yaitu sebesar lebih kurang dari 0,5 MPa. Selanjutnya, di sini ada grafik tensile test-nya ya, bisa dilihat jika semakin banyak weight persennya, contohnya itu PCl PGS pada 15 weight%, itu dia stresnya semakin tinggi. Sedangkan kalau yang misalnya warna biru yang nggak ada ya, itu semakin rendah. Nah, tetapi untuk 10 weight% sama 5 weight%-nya memang lebih tinggi si abu-abu, tapi nggak signifikan banget gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Oke, selanjutnya ada Surface Hydrophilicity Evaluation. Didapatkan dari hasil dan juga diskusinya. Hasil pertama yang didapat ada sampel dapat menunjukkan pertumbuhan sel yang tinggi, adesi, migrasi, dan diferensiasi adalah untuk mengevaluasi sudut kontak perancah. Lalu yang kedua, terdapat sudut kontak dapat mengantisipasi perilaku kontak fisik antara sel dan perancah. Dalam hal ini, neorit membutuhkan substrat hidrofilik yang membantu mereka untuk tumbuh dengan baik. Lalu selanjutnya ada pengukuran sudut kontak serat PCl dan PGS yang mengandung 0 sampai 15% berat partikel HAP. Menunjukkan penurunan sudut kontak dari 25,6 plus minus 3,1 derajat menjadi 9,8 plus minus 2,1 derajat. Lalu selanjutnya ada hasil diskusinya, yaitu karena PCl telah dikenal sebagai polimer hidrofobik, bahan hidrofilik diperlukan untuk digabungkan dengan PCl untuk menginduksi interaksi fisik yang lebih baik dengan sel. Lalu selanjutnya, untuk mengurangi kontak angle dari PGS, telah dibuktikan bahwa pre-polimer PGS adalah kandidat yang baik untuk pencampuran dengan polimer PCl. Lalu dengan meningkatkan presentasi partikel HAP dari 5 menjadi 15%, hidrofilisitas telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan sampel PCl atau PGS, sehingga menghasilkan kasaran permukaan yang lebih tinggi daripada sampel PCl atau PGS. Dengan meningkatkan kasaran permukaan, interaksi yang lebih rendah antara serat dan air, dan interaksi air-udara yang lebih tinggi dapat terjadi. Hasilnya menunjukkan scaffolds memiliki sifat wettability yang sesuai untuk rekayasa jaringan saraf. Lanjut. Nah, selanjutnya ada grafik dari Surface Hydrophilicity Evaluation, seperti yang ada di bawah ini. Oke, boleh lanjut. Nah, selanjutnya ada degradation behavior. Didapatkan hasil dan juga diskusi yang telah didapat. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat serat PCl atau PGS 5% HP, PCl PGS 10% HP, dan PCl PGS 15% HP, mencapai 40, lalu 40,5, 36, dan juga 37% setelah inkubasi selama 1 bulan pada masing-masing PCl PGS. Lalu, pada akhir 2 bulan inkubasi, tingkat degradasi serat yang mengandung partikel HP 0 sampai 15% masing-masing adalah 44,5, 44, 41, dan juga 40%. Seperti yang dapat dilihat dengan jelas, menambahkan partikel HP ke dalam serat PCl PGS menurunkan laju degradasi yang menguntungkan untuk rekayasa jaringan saraf. Lalu selanjutnya ada diskusinya, yaitu dengan menambahkan partikel HP ke dalam PCl atau PGS, fibers menurunkan tingkat degradasi yang menguntungkan untuk jaringan saraf rekayasa. Lalu PCl dan polimer kristal dan PGS memiliki ikatan silang struktur amorf, sehingga lebih mudah terdegradasi daripada PCl. Lalu selanjutnya, tambahan dari partikel HP dalam serat PCl atau gelatin menyebabkan turunan laju degradasi karena kristalinitas dari HP.
Lalu tingkat degradasi yang lambat disebabkan oleh HP yang menyediakan substrat yang tepat untuk pertumbuhan sel. Alhasil, scaffolds bisa digunakan untuk regenerasi saraf karena stabilitas mereka selama 2 bulan. Oke, selanjutnya terdapat grafik dari degradation behavior. Seperti yang di bawah ini. Selanjutnya ada conclusion. Bisa di next. Dari diskusi yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa serat PCL-PGS yang memiliki konten HAP partikel yang berbeda memiliki potensi baik untuk infiltrasi, proliferasi, dan adhesi sel. Jika HAP partikel ditambah, tensile strength dari scaffold bertambah, water uptake juga bertambah, dan degradasi scaffold berkurang. Lalu yang terakhir, PCL-PGS dan HAP scaffold dapat menjadi kandidat yang cocok untuk tissue engineering saraf. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.